Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Politik yang akan membawakan materi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi politik. Berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherina Emelenia akan menjelaskan tentang latar belakang dari adanya ekonomi politik. Nah, ekonomi politik ini bisa dianggap sebagai disiplin ekonomi yang baru ataupun yang lama. Nah, dikatakan lama karena apa? Karena hubungan antara ekonomi dan politik itu sudah dibahas oleh Yunani kuno. Pembahasan yang lebih jauh tentang ekonomi dan politik itu berkembang pada abad ke-14, di mana saat itu terjadinya transisi dari kekuasaan raja kepada kaum saudagar yang kita kenal dengan era merkantilisme. Nah, dalam era merkantilisme tersebut kaum saudagar itu sangat merugikan petani yang tidak disukai oleh Francis Quesnay yang pandangannya kita sebut dengan fisiokratisme. Nah, walaupun sudah ada pemikiran-pemikiran oleh Yunani kuno tentang ilmu ekonomi, tentang hubungan tentang ekonomi dan politik, namun ekonomi dan politik itu baru dapat menjadi bentuk pada pertengahan abad ke-18 dengan ditandai dengan munculnya pemikiran atau buku karya dari Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776. Selain tadi Adam Smith yang mengembangkan hubungan tentang ekonomi dan politik, ada beberapa pakar klasik lain yang turut serta mengembangkan disiplin ilmu ekonomi politik ini. Ada 3, yaitu David Ricardo, ada juga Thomas Malthus, dan juga John Stuart Mill. David Ricardo ini menuliskan buku tentang pengaruh harga jagung yang rendah terhadap keuntungan saham pada tahun 1815. Namun pada tahun 1817 judul itu mengalami perubahan menjadi asas ekonomi politik dan perpajakan. Sedangkan karya dari Thomas Malthus itu terlihat dalam 2 bukunya, yaitu Prinsip Ekonomi Politik dan Definisi Politik. Sedangkan gagasan dari John Stuart Mill itu terlihat dalam bukunya Prinsip Ekonomi Politik dengan beberapa penerapannya pada filosofi sosial. Selanjutnya, pada masa klasik, ilmu ekonomi dan juga ilmu politik itu masih menjadi satu, masih berhubungan. Akan tetapi pada zaman neoklasik, tokoh-tokoh neoklasik itu mengembangkan ilmu ekonomi dengan bantuan berkembangnya ilmu statistika, ilmu matematika, sehingga ilmu ekonomi itu berkembang sangat pesat, sedangkan ilmu politik itu relatif berada di tempat. Nah, karena perkembangan ekonomi yang pesat itu menjadikan ilmu ekonomi berdiri menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, akan tetapi pada sekitar tahun 60-an dan tahun 70-an beberapa masalah itu terjadi. Seperti adanya rent seeking yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Nah, karena rent seeking itu berhubungan dengan perilaku, maka tokoh-tokoh neoklasik mempelajari kembali tentang teori-teori perilaku, baik itu perilaku individu, perilaku organisasi maupun sosial. Nah, setelah adanya timbul permasalahan-permasalahan tersebut, itu menjadikan ilmu ekonomi dan ilmu politik itu menjadi dekat, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu politik. Ditambah lagi dengan beberapa karya dari Kenneth Arrow, Mansur Olson, William Ricker, James Buchanan, dan Gordon Tullock, sehingga mereka mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu ekonomi politik baru.
Baik, setelah mengetahui latar belakang dari ekonomi politik sendiri, perlu diketahui bahwa ekonomi politik memiliki definisi dan terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama ekonomi dan yang kedua adalah politik. Definisi dari ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemenuhan keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Selanjutnya, definisi dari politik sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini didukung oleh instrumen yang bersifat otoritatif dan koersif. Selanjutnya, pengertian dari ekonomi publik sendiri merupakan studi tentang hubungan sosial, khususnya hubungan kekuasaan yang saling berhubungan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya termasuk sumber daya komunikasi. Selanjutnya, menurut Adam Smith, ekonomi politik merupakan cabang ilmu pengetahuan dari para legislator yang memiliki dua tujuan yang berbeda, yaitu bagaimana memperoleh sumber pendapatan bagi masyarakat dan menyediakan sumber bagi negara. Sedangkan menurut Martin Staniland, ekonomi politik menjelaskan bagaimana interaksi sistematik antara aspek ekonomi dan aspek politik, yang mana ada dua hubungan yang dapat menjelaskan kaitan ilmu ekonomi dan ilmu politik. Yang pertama, hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lainnya yang bersifat deterministik atau suatu hal yang dapat ditentukan dengan hal yang lainnya. Yang kedua, hubungan yang bersifat timbal balik atau resiprositas atau suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Setelah mengetahui definisi dari ekonomi politik sendiri, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sejarah munculnya ekonomi politik. Ilmu ekonomi dahulunya berinduk pada ilmu ekonomi politik. Ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat, yang mana dalam terbentuknya ilmu ekonomi politik ini digagas oleh John Stuart Mill melalui buku monumentalnya yang berjudul Principles of Political Economy. Di dalam bukunya dijelaskan bermacam-macam isu yang menjadi dasar penting perkembangan ilmu ekonomi, seperti teori nilai dan distribusi, pertukaran, produksi, tenaga kerja, peran negara, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Clark, tahun 1998 munculnya teori dapat dilacak dari periode abad ke-14 dan abad ke-16 yang biasa disebut masa transformasi besar di Eropa Barat sebagai implikasi dari sistem perdagangan. Selanjutnya pada abad ke-18 muncul abad pencerahan atau Enlightenment yang marak di Prancis dengan para pelopornya antara lain Voltaire, Diderot, Condillac, dan d'Alembert. Para pemimpin dari aliran ini mempercayai bahwa kekuatan akal akan dapat menyingkirkan manusia dari segala bentuk kesalahan. Ide dari abad ini bertumpu pada ilmu pengetahuan masyarakat, yang mana ide tersebut menjadi dasar teori ekonomi politik. Selanjutnya, Lipsey and Steiner mengemukakan bahwa ekonomi politik adalah studi mengenai produksi dan perdagangan serta berkaitan dengan hukum, adat, dan pemerintahan, juga dengan pembagian pendapatan negara dan kemakmuran sosial. Selanjutnya adalah pandangan tentang politik yang berkolerasi dengan ekonomi. Yang pertama, politik sebagai pemerintahan. Pemerintahan diartikan sebagai mekanisme formal dari sebuah negara secara keseluruhan, meliputi semua institusi, undang-undang, kebijakan publik, dan pelaku-pelaku utama dalam pemerintahan. Yang kedua, politik sebagai publik. Publik didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan orang lain dalam urutan yang cukup besar, di mana istilah publik ini mengacu pada pengertian
res publica, yaitu ikatan dan komitmen bersama antara orang-orang yang tidak memiliki ikatan keluarga maupun personal. Yang ketiga adalah politik sebagai alokasi nilai oleh pihak berwenang, yakni kedekatan ini menunjukkan adanya kemiripan antara politik dan ekonomi, yaitu sama-sama memiliki metode nilai yang mana dalam hal ini adalah sumber daya dan gagasan. Beberapa contoh hubungan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Yang pertama adalah dapat dilihat bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi dibentuk. Yang kedua, dapat dilihat bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi atau kaitan ekonomi dan politik dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, dapat dilihat bagaimana kebijakan dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, ketimpangan sosial. Yang keempat, dapat dilihat bagaimana kebijakan dalam mengatasi peperangan. Yang kelima, dapat dilihat bagaimana kebijakan dalam berkembangnya GDP per kapita. Selanjutnya, ilmu ekonomi politik memiliki beberapa cabang ilmu seperti bagan yang terlampir di bawah ini. Ekonomi politik klasik memiliki 3 pandangan, yaitu yang pertama pandangan dari Edmund Burke, yang kedua adalah pandangan dari mazhab neoklasik, dan yang ketiga adalah pandangan dari Karl Marx. Yang pertama, pandangan Edmund Burke yang bermuatkan tentang romantisme dan nasionalisme, yang berujung pada perspektif konservatif yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama adalah teori neofasis, yang kedua adalah korporatisme, dan yang ketiga adalah neokonservatisme. Selanjutnya, mazhab ekonomi neoklasik terdiri dari terbagi menjadi 2 mazhab, yaitu yang pertama adalah mazhab ekonomi Australia dan yang kedua adalah mazhab ekonomi Cambridge. Mazhab ekonomi Australia merupakan perspektif liberal klasik yang terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama ekonomi neo-Australian, yang kedua adalah teori pilihan publik, dan yang ketiga adalah ekonomi klasik baru. Selanjutnya, mazhab ekonomi Cambridge merupakan perspektif liberal modern yang terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama adalah ekonomi Keynesian baru, yang kedua adalah neokorporatisme, dan yang ketiga adalah ekonomi post-Keynesia. Selanjutnya untuk Karl Marx, yaitu yang bermuatkan teori tentang sosial demokratik, merupakan perspektif radikal dan yang terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama adalah ekonomi kelembagaan, selanjutnya adalah ekonomi sosial, dan yang terakhir adalah teori post-Marxian. Perkenalkan, nama saya Aris Ayu Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pendekatan ekonomi politik. Yang pertama yaitu pendekatan pilihan publik, di mana pilihan publik merupakan suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Ketika individu tersebut tertuju sebagai aktor yang mempelajari perilaku aktor politik yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan kebijakan publik yang efektif. Yang kedua yaitu pendekatan neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis menekankan pada analisis yang menyeluruh terhadap pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari kedua sistem, yaitu sistem ekonomi dan juga sistem politik. Nah, kalian kan sudah tahu ya latar belakang dari ilmu ekonomi politik, kemudian definisi dari ilmu ekonomi politik, kemudian cabang-cabangnya, kemudian jenis pendekatannya. Nah, sekarang kita akan tahu apa saja yang termasuk dalam cakupan ekonomi politik. Nah, ilmu ekonomi politik ini merupakan kajian yang sangat komprehensif, membahas banyak segi. Karena apa? Karena
ilmu ekonomi politik ini kan membahas tentang perilaku ya, perilaku individu, perilaku organisasi, sehingga di dalamnya itu tidak hanya menyangkut tentang ilmu ekonomi dan politik saja, tapi ada ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu terus kemudian budaya dan juga psikolog, sehingga sangat sukar untuk membatasi kajian-kajian dari ilmu ekonomi politik ini karena pembahasannya sangat luas gitu. Selanjutnya yaitu kaitan ilmu ekonomi dan politik. Ilmu ekonomi yaitu sumber daya yang dimiliki atau tersedia di suatu negara atau wilayah, sedangkan politik ekonomi adalah ilmu sosial. Terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat diperlukan power yang dipegang oleh pemimpin yang berkuasa. Dalam bidang ilmu ini yang mencoba menggabungkan analisa kebijakan negara untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Selain itu, salah satu contohnya yaitu di Indonesia sendiri yang bagaimana isu ekonomi dapat melengsarkan Orde Lama dan Orde Baru. Dan juga ketika dalam penetapan upah minimum regional atau UMR yang merupakan penetapan upah minimal yang menjadi standar gaji yang berlaku bagi seluruh kabupaten atau kota dalam suatu provinsi. Fenomena ekonomi politik komunikasi di Indonesia. Studi kasus komunifikasi hijab dalam iklan hijab Fresh Body and Notion Unilever. Perubahan tren model hijab telah berkembang pesat di Indonesia hingga akhir tahun 2017. Menjadi target para produsen di Indonesia sebagai indikasi adalah munculnya banyak produk-produk khusus untuk wanita berhijab yang sering muncul pada layar televisi. Iklan hijab fresh merupakan iklan lotion yang menjadi salah satu contoh kodifikasi hijab, yaitu menggeser nilai hijab menjadi lebih komersial untuk mendapatkan keuntungan penjualan. Perkembangan hingga tahun 2020 ini masih bermunculan produsen-produsen yang melihat peluang dari adanya perkembangan bisnis muslim di Indonesia, terutama bisnis fashion hijab. Apapun produk keperluan muslim hijab mulai bermunculan yang sangat varian hingga baju-baju hijab muslimah yang bermunculan dengan tawaran lebih fresh. Tren fashion hijab yang semakin tinggi inilah yang membuat para industri media terutama produsen produk membuat produk yang memanfaatkan potensi besarnya muslimah di Indonesia, sehingga wajar banyak bertebaran iklan-iklan produk hijab di televisi. Salah satunya adalah produk untuk wanita hijab yang bernama hijab fresh and lotion yang ditayangkan di televisi. Uniknya, iklan ini adalah menawarkan produk lotion khusus wanita berhijab dan dibintangi oleh Anissa Rahma, mantan personil Cyberly, yang sekarang baru menggunakan hijab dalam penampilan sehari-harinya. Di iklan ini ditampilkan wajah perempuan berhijab yang berbeda, seperti menampilkan wanita yang bebas beraktivitas apa saja yang secara tidak langsung membuat frame perubahan tentang hijab, sehingga akan dianalisa pada iklan ini adalah pada komunikasi hijab yang dilakukan hijab fresh untuk mendongkrak penjualan. Berikut gambarnya, silahkan dilihat PPT tersebut. Nah, dari gambar 1, wanita berhijab memakai Vespa dalam video digambarkan Anissa Rahma dengan temannya sedang bermain bebas di luar rumah. Pada gambar 2 dan 3 adalah 3 wanita hijab bertalenta, yaitu merupakan grup band muslim yang sedang memakai alat musiknya. Ini menjadi pertanda bahwa hijab tidak memberikan batasan kepada wanita, karena di masyarakat sangat jarang ditemukan wanita berhijab menjadi personel dan aktif band, apalagi aliran musiknya adalah aliran musik metal. Hal ini sangat unik dan tidak pernah ada, sehingga bisa disimpulkan bahwa menggunakan hijab tidak menjadi pembatas bagi wanita untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk melakukan kegiatan yang dianggap tabu bagi wanita berhijab.
Tidak hanya dianalisa dari wujud kegiatan, tetapi juga tulisan hijab bukan hambatan, dan ditambah dengan prolog, tetapi kulit lengket bergiringat itu yang jadi hambatan. Sehingga bisa membuat hasil pandangan bahwa bukan permasalahan hijabnya ketika melakukan aktivitas, tetapi masalah kulit keringat yang bisa diatasi dengan hijab fresh, hand, dan lotion. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik secara keseluruhan bahwa pertama, dalam iklan ini terjadi pergeseran nilai hijab, yaitu dari hijab yang digunakan secara fungsional sebagai penutup aurat atau pelindung bagi wanita menjadi nilai fashion, tren atau gaya penampilan gaul wanita yang ditunjukkan dalam iklan, yaitu pemilihan artis salah satunya adalah Annisa, merupakan mantan personel siber yang memutuskan berhijab pada tahun 2017 sebagai simbol model yang ditonjolkan dalam iklan. Nah, pemilihan model hijab yang sangat bervariasi dengan pakaian sangat modis juga menjadi cerminan bahwa terjadi pergeseran nilai hijab menjadi nilai modis, fashionable, menarik bagi remaja yang menjadi targetan pasar iklan ini. Nah, perubahan atau pergeseran ini tentang hijab tersebut bisa dikategorikan dalam fenomena ekonomi politik dengan jalan masuk dengan komunikasi konten atau isi dalam media. Dengan terindikasinya termasuk ekonomi, politik, komunikasi ini berarti fenomena kapitalisme dilaksanakan dalam iklan ini, yaitu pertukaran nilai hijab dengan komersialisme, keuntungan yang sebesar-besarnya karena dianggap pasar berhijab sekarang menjadi pasar yang empuk bagi produsen produk dan media. Nah, fenomena ini sebagai contoh salah satu iklan wujud tindakan ekonomi politik komunikasi yang secara tidak sadar kita juga menjadi konsumen produk tersebut. Dan pastinya fenomena ini ekonomi politik juga banyak terjadi di layar televisi di Indonesia. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri di televisi tersebut. Banyak bermunculan iklan-iklan persis seperti yang telah saya jelaskan barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.